Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran ke-7 untuk mempelajari menganalisis kebahasaan, artikel opini, dan buku ilmiah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini siswa mampu menganalisa kebahasaan, artikel opini, dan buku ilmiah. Anak-anak, saatnya kita memulai pelajaran kita. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bersama pengertian dari opini yang penyusunannya dalam bentuk artikel. Dan juga mengenai pemahaman informasi baik yang berupa fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cara menelaah aspek kebahasaan dalam sebuah artikel opini dan buku ilmiah. Perlu kita perhatikan apakah aspek kebahasaan dari artikel opini dan buku ilmiah tersebut sama atau berbeda. Berikut ini merupakan urusan kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui tentang informasi tersebut. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah artikel ditulis berdasarkan sumber fakta dan opini. Opini itu sendiri berupa sebuah argumentasi yang disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil data penemuan, kelogisan alasan, serta pendapat maupun pernyataan dari para ahli. Begitupun penyajian kebahasaan yang tertera dalam buku ilmiah. Rincian unsur kaidah kebahasaan dari artikel opini dan buku ilmiah. Adanya penggunaan kata keterangan frekuentatif untuk mengekspresikan kepastian penulis terhadap hal yang dibicarakan oleh penulis. Nah anak-anak, contohnya kata keterangan selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Dan berikutnya adanya penggunaan istilah teknis bidang. Maksud dalam penggunaan istilah teknis ini merujuk pada penggunaan sebuah istilah yang ada kaitannya dengan bidang maupun disiplin dari ilmu tertentu. Dan berikutnya adanya penggunaan kata konjungsi untuk menata sebuah argumentasi. Misalnya pertama, kedua, atau ketiga, dan juga kata yang mampu memperkuat argumentasi. Misalnya selain itu sebagai contoh, misalnya padahal, justru, maupun kata yang menyebabkan sebuah sebab akibat. Misalnya sejak, sebelumnya, juga kata harapan, misalnya supaya, agar. Dan berikutnya adanya penggunaan kata modalitas yang ditujukan untuk menyatakan sebuah sikap dari penulis terhadap hal yang dibahas atau dibicarakan. Contohnya kata akan mungkin, harus, bisa, dapat, dan kata mampu. Dan berikutnya adanya penggunaan kata keterangan aposisi untuk memberikan penjelasan nomina, contoh, subjek, atau objek. Jika ditulis keterangan ini diapit oleh tanda koma ataupun tanda pisah maupun tanda dalam kurung. Dan berikutnya dalam unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel maupun dalam sebuah karya ilmiah memiliki persamaan. Dikarenakan bentuk penyajian isinya berdasarkan pada fakta yang dibeberkan melalui opini, bukan fiksi ataupun imajinasi. Nah anak-anak, berikut adalah unsur kebahasaan teks artikel yang harus dicermati menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 156. Unsur kebahasaan teks artikel, kita akan mempelajari A. Pidato. Adverbia merupakan satuan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Fungsinya agar artikel bisa lebih meyakinkan bagi pembacanya. Untuk itu diperlukan ekspresi kepastian yang dapat mempertegas dengan penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Dan anak-anak, misalnya selalu, sering, kadang-kadang, biasanya, sebagian besar, dan jarang. Berikutnya yang B, konjungsi. Konjungsi atau kata sambung merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan retake. Berikutnya konjungsi. Konjungsi atau kata sambung merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang dianggap sederajat, yaitu antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Jenis konjungsi yang digunakan harus tepat guna agar mampu memperkuat kebahasaan yang digunakan dalam sebuah artikel. Berikut adalah beberapa jenis konjungsi yang sering kita temui dalam sebuah artikel. Konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, contohnya pertama, kedua, berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat sebuah argumentasi, contohnya selain itu, contohnya seperti padahal, justru, sebagai contoh. Yang berikutnya, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Dan berikutnya konjungsi yang menyatakan harapan. Contohnya supaya, dan sebagainya. Berikutnya anak-anak, C. Kosakata yang akan kita pelajari. Kosakata yang dimaksud merupakan perbendaharaan kata, agar teks dalam artikel mampu lebih menarik perhatian bagi para pembacanya. Anak-anak, sangat penting penggunaan kosakata yang jauh lebih luas dan menarik.
Umumnya konten teks yang menarik akan mencakup dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Aktual, artinya topik yang dibahas sedang menjadi pembicaraan hangat di lingkungan halayak umum atau baru saja terjadi. Berikutnya fenomenal, dengan kata lain megah, besar, luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan oleh panca indera. Berikutnya editorial, yaitu artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian dari editor atau pemimpin dari surat kabar tersebut. Yang berikutnya imajinasi, yaitu memberikan dan memancing daya pikir untuk membayangkan sebuah peristiwa terhadap para pembacanya. Berikutnya modalitas, yaitu merupakan cara pembicara atau penulis menyatakan sikap atau pendapat terhadap sebuah imajinasi dalam komunikasi antar pribadi yang dibuat lebih berkarakter atau menarik bagi para pembacanya. Misalnya, barangkali, harus, dan sebagainya. Yang berikutnya nukilan, yaitu sebuah kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada sebuah benda. Dan berikutnya tajuk rencana, merupakan sebuah karangan pokok dalam suatu kumpulan berita dan konten dari sebuah surat kabar. Dan berikutnya teks opini, merupakan teks yang menjadi wadah untuk mengemukakan berbagai pendapat ataupun pikiran. Dan berikutnya keterangan aposisi, merupakan keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini akan diapit oleh tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Nah, ini dia info bahasa anak-anak. Aktual ini adalah kejadian yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Argumentatif, memiliki mengandung alasan yang dipakai menjadi bukti dalam sebuah topik. Sedangkan artikel ini adalah sebuah tulisan yang lengkap yang membahas tentang isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. Berikutnya artikel ilmiah, sebuah artikel berdasarkan pada metode ilmiah yang diuraikan secara sistematis, empiris, dan dapat dibuktikan kebenarannya serta objektif, rasional dengan menggunakan metode ilmiah. Dan berikutnya artikel opini, merupakan sebuah pendapat, gagasan, atau pemikiran yang bersifat pribadi terhadap suatu objek atau karya ilmiah populer. Anak-anak, kata keterangan modalitas ini pada umumnya memiliki bentuk seperti contoh berikut ini. Menunjukkan sebuah kepastian, misalnya kata tentu, sungguh, pasti. Lalu menunjukkan rasa pengakuan, misalnya sebenarnya. Lalu menunjukkan rasa sanksi atau keraguan, misalnya barangkali, entah, mungkin. Dan berikutnya menunjukkan sebuah harapan atau keinginan, misalnya semoga, mudah-mudahan. Dan berikutnya menunjukkan sebuah larangan, misalnya jangan, tidak boleh. Dan berikutnya menunjukkan sebuah ajakan, misalnya mari, ayo. Anak-anak, kita akan mempelajari peta konsep kebahasaan artikel opini, kebahasaan artikel, dan atau buku ilmiah. Menemukan unsur kebahasaan artikel opini, membandingkan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Berikutnya konstruksi sebuah artikel, menyusun artikel opini sesuai dengan fakta, dan menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Struktur artikel, yang pertama yaitu pengenalan isu, yakni permasalahan, fenomena, peristiwa aktual. Pada bagian ini sama juga dengan teks editorial, hanya saja perbedaannya isu yang ada dalam teks editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri. Sedangkan isu yang ada dalam artikel ditentukan berdasarkan minat dari penulisnya. Pada bagian ini juga berbeda sekali dengan karya ilmiah yang tidak memperhatikan isu-isu tertentu. Nah anak-anak, artikel ilmiah umumnya diawali dengan sebuah pernyataan umum yang berupa pengenalan masalah ataupun sebuah gagasan pokok atau tesis yang dianggap penting oleh penulisnya serta menarik untuk dibahas atau dicarikan cara penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, dalam rangkaian argumentasi yang berupa pendapat atau opini penulis sangat terkait dengan isi ataupun topik yang akan dibahas. Pada bagian ini dilengkapi oleh beberapa teori pendukung dan juga fakta, baik yang diperoleh melalui berbagai pengamatan, wawancara, ataupun sumber-sumber lainnya. Pada artikel opini atau artikel ilmiah populer untuk teori memang tidak terlalu ditekankan. Yang ketiga, adanya pada penegasan kembali atas pembahasan sebelumnya. Pada bagian ini dapat disertai juga dengan sebuah solusi, harapan, ataupun saran-saran. Nah anak-anak, dalam artikel juga ditandai dengan adanya penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau makna denotasi. Nah anak-anak, selain penggunaan makna denotasi, ada juga penggunaan makna kias atau makna konotasi. Makna konotasi yang sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah banyak mengalami penambahan. Berikutnya karya ilmiah. Karya ilmiah murni biasanya bahasa yang digunakannya adalah dengan menggunakan bahasa yang bersifat baku. Cara penulisannya lebih sistematis serta memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah.
Topik bahasanya sendiri membahas tentang permasalahan dalam bidang ilmiah maupun penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat umum. Dan anak-anak, contoh karya ilmiah murni dapat kita jumpai dalam jurnal ilmiah, tugas akhir kuliah yang berupa skripsi, tesis, disertasi maupun hasil penelitian. Karya ilmiah populer atau artikel opini bahasa yang digunakan tidak baku karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Cara penulisan yang sistematis tetapi tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Topik bahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya. Karya ilmiah populer dapat kita jumpai pada majalah, koran, atau tabloid. Nah anak-anak, beberapa contoh judul dari karya ilmiah populer yaitu tentang cara memelihara kesehatan di usia tua atau tentang cara mengembangkan kreativitas si buah hati dan juga tentang cara memanajemen waktu yang efektif dan sebagainya. Sedangkan persamaan dari karya ilmiah murni dengan karya ilmiah populer, keduanya sama-sama menggunakan metode ilmiah yang sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Contoh karya ilmiah murni adalah makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Nah anak-anak, sekarang bacalah dengan saksama artikel opini berikut ini. Contoh artikel opini. Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan, apa dampaknya? Seringkali kita mendengar mengenai bencana kabut asap selalu mewarnai langit Indonesia hampir terjadi setiap tahun. Fenomena ini sering terjadi dikarenakan adanya pembakaran hutan secara besar-besaran, terutama di daerah hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Entah sampai kapan masalah ini akan cepat teratasi, karena sudah hampir setiap tahunnya selalu terjadi meskipun menurut berita pelakunya sudah diproses hukum. Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan sangat berdampak buruk di terutama seperti berikut ini. 1. Meningkatnya penderita penyakit ISPA. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas merupakan penyakit yang dialami oleh saluran pernafasan yang akut, yang akan langsung dirasakan efeknya pada saat bencana kabut asap terjadi. Oleh sebab itu jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan intensitas kabut asap yang mencemari udara setiap harinya di lingkungan sekitar. Warga yang hidup di lingkungan sekitar kebakaran hutan dipaksa untuk menghirup udara yang bercampur dengan kabut asap dari hutan yang terbakar entah sengaja ataupun tidak sengaja. Para penderita ISPA yang kebanyakan adalah anak-anak dan lansia, mereka memang merupakan usia yang rawan terkena infeksi saluran pernapasan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan jika warga yang berusia dewasa pun akan mengalami ISPA jika harus terus-menerus menghisap udara yang tercemar oleh asap kebakaran hutan. 2. Aktivitas sehari-hari terganggu. Sejumlah sekolah yang terpaksa diliburkan selama berminggu-minggu akibat bencana kebakaran hutan yang menghasilkan kabut asap ini. Aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah jadi terganggu. Kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap tidak hanya menyebabkan kerugian negara, namun para siswa yang seharusnya menimba ilmu di sekolah terpaksa harus libur karena kabut asap yang dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Selain aktivitas belajar mengajar di sekolah terganggu, aktivitas perekonomian juga sudah pasti akan sangat terganggu akibat bencana kabut asap yang terus-menerus melanda. Pada saat ini daerah terdampak paling parah akibat ketebalan kabut asap kebakaran hutan adalah Kepulauan Riau dan Kota Sampit, di mana ketebalan kabut asap yang turun dan menyebar sudah sangat mengganggu jarak pandang. Dengan demikian, kegiatan keseharian dari para warga menjadi sangat terganggu dan temponya dalam melakukan aktivitas menjadi sangat lambat. 3. Mencemari udara negara tetangga. Parahnya, satu lagi yang paling mengusik yaitu kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang sangat besar yang terjadi di Indonesia ikut mencemari udara negara tetangga di sekitarnya, seperti negara terdekat Singapura dan Malaysia, karena asapnya terbawa hingga ke atas udara negara tetangga. Saking besarnya kabut asap tersebut, Indonesia memang salah satu negara paru-paru bumi yang memiliki luas hutan terbesar di dunia. Namun, jika hutan kita terus-menerus terbakar, seperti ini apakah yang terjadi?
Negara kita tidak akan lagi menjadi salah satu paru-paru dunia, akan tetapi malah menjadi salah satu negara yang akan mencemari dunia dengan polusi kabut asapnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama harus segera mencari solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Hal tersebut merupakan dampak-dampak yang sifatnya jangka pendek yang bisa terjadi pada saat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia belum juga bisa teratasi. Namun, sebenarnya tidak hanya dampak jangka pendek saja yang kita khawatirkan, namun juga dampak jangka panjang berupa penyakit yang diakibatkan oleh radikal bebas pun sudah mengintai warga sekitarnya. Alangkah baiknya jika pemerintah mengambil langkah cepat agar segera memperbaiki regulasi dalam pemeliharaan hutan sehingga mampu mengontrol sepenuh pembukaan lahan baru di hutan untuk meminimalisir dan menghentikan terjadinya pembakaran hutan secara besar-besaran ilegal. Anak-anak, itu dia pelajaran kita yang ketujuh, menganalisis kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Sekarang jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Semangat terus untuk belajar, sampai jumpa!